Halo, ketemu lagi sama Dini, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Malam hari ini saya akan membacakan sebuah cerita dengan judul Tembang Malam. Tri Wahyuni, mahasiswi seni tari di sebuah perguruan tinggi di kota, sering merasa kesepian sejak kedua kakaknya meninggalkan rumah. Kakak pertamanya, Rina, telah menikah dan tinggal di luar kota. Sedangkan Damar, kakaknya yang kedua, sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Rumah besar mereka yang dulu penuh dengan canda tawa kini terasa sunyi. Meski demikian, ada satu hal yang selalu membuat Tri merasa sedikit nyaman, yaitu kamarnya Damar. Kamar Damar itu penuh dengan berbagai alat musik. Ada gitar akustik, gitar listrik, hingga sebuah piano yang sudah cukup usang. Tri sering bermain musik di sana, seolah sedang berbicara dengan kenangan masa kecil bersama kakaknya. Walaupun ia sering merasa aneh di dalam kamar itu, seperti ada yang mengawasi dari kegelapan sudut ruangan. Keinginannya untuk bermain musik mengalahkan rasa takutnya. Namun ia tidak menyangka bahwa sejak beberapa malam terakhir, perasaan aneh itu semakin kuat, seolah ada sesuatu yang lebih dari sekedar perasaan diawasi. Malam itu Tri pulang lebih awal dari biasanya. Setelah selesai latihan tari, badannya lelah namun pikirannya masih dipenuhi dengan melodi-melodi yang ingin ia mainkan. Ia berjalan menuju kamar Damar. Pintu kamar berderit pelan saat ia membukanya, memberikan kesan misterius pada ruangan yang sudah cukup lama tidak dihuni. Tri duduk di tepi tempat tidur dan mulai memetik senar gitar, memainkan lagu-lagu kesukaannya. Suara lembut gitar mengisi keheningan malam. Namun tiba-tiba di sela alunan musiknya, ia mendengar sesuatu. Sebuah suara nyanyian, lirih, jauh namun jelas terdengar. Siapa ya? Gumam Tri menghentikan petikannya. Suara itu terdengar dari arah kamar Rina, kamar yang sudah lama tidak dipakai sejak kakaknya pindah. Jantung Tri berdetak lebih cepat. Meskipun ia tahu rumah itu kosong, instingnya memintanya untuk memastikan. Dengan perasaan cemas, ia melangkah menuju kamar Rina. Pintu kamar tertutup rapat, namun ada celah kecil yang memperlihatkan cahaya samar dari dalam. Tri menelan ludah dan meraih gagang pintu, membukanya perlahan. Kamar itu terlihat normal, kecuali sosok seorang wanita yang duduk di depan cermin besar di sudut ruangan. Wanita itu dengan rambut hitam panjangnya yang tergerai sedang menyisir rambutnya sambil menyanyikan tembang Jawa. Suara itu menggema lembut, namun anehnya terasa sangat menyeramkan. Siapa kamu? Bisik Tri nyaris tak bersuara. Ia tidak berani mendekat, tubuhnya membeku dalam kengerian. Wanita itu terus menyisir rambutnya tanpa memperdulikan kehadiran Tri. Dan tiba-tiba, seolah tersentak, wanita itu hilang begitu saja, tanpa suara, tanpa tanda-tanda. Sosok itu lenyap seperti kabut. Tri terhuyung mundur, merasa kepalanya berputar. Dengan napas tersengal, ia segera keluar dari kamar Rina dan menutup pintunya rapat-rapat. Malam itu, Tri sulit tidur. Bayangan wanita misterius itu terus menghantuinya. Ia bertanya-tanya, apakah itu hanya halusinasi akibat kelelahan atau memang ada sesuatu yang menghuni rumah ini. Hari berikutnya Tri kembali melakukan rutinitas yang sama. Seperti malam sebelumnya, ia duduk di kamar Damar, mencoba menenangkan pikirannya dengan bermain gitar. Namun rasa was-was dari kejadian kemarin masih melekat kuat. Setiap detik yang berlalu dengan kecemasan yang ia coba sembunyikan di balik petikan senar. Malam semakin larut dan Tri memutuskan untuk menghentikan permainan gitarnya. Saat ia hendak meletakkan gitar di tempatnya, sebuah suara kecil terdengar. Suara tawa tapi sangat pelan. Tawa anak kecil. Tri menoleh ke sekeliling kamar, mencari sumber suara. Namun tidak ada apapun di sana. Ruangan itu terlihat seperti biasa, hanya dipenuhi alat musik dan barang-barang milik kakaknya.
Tapi suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Merinding, Tri bangkit dan berjalan perlahan ke arah lemari besar yang ada di sudut kamar. Ketika ia menongak di atas lemari itu, ia melihatnya. Seorang bocah botak duduk sambil tersenyum ke arahnya. Matanya hitam pekat dan senyumnya terasa sangat tidak wajar, menambah aura kengerian yang melingkupi ruangan. Astaga, bisik Tri. Punggungnya merinding hebat. Ia merasa seluruh tubuhnya lemas, lututnya bergetar. Bocah itu hanya diam menatap Tri dengan senyum anehnya. Namun tiba-tiba bocah itu menghilang begitu saja, seperti asap yang terbawa angin. Tanpa berpikir panjang, Tri berlari keluar dari kamar, menutup pintu dengan suara keras. Ia bersandar di dinding luar kamar, mencoba mengatur napasnya yang tersengal-sengal. Hatinya terus bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Malam ketiga adalah yang paling menakutkan. Kali ini Tri benar-benar kelelahan setelah latihan dan pulang dengan perasaan berat. Setelah 2 malam berturut-turut diganggu oleh kejadian aneh, ia tidak lagi merasa aman di rumah sendiri. Tapi rasa takut itu tidak membuatnya berhenti untuk bermain musik di kamar damar. Tri duduk di tepi ranjang, memainkan gitar seperti biasa, mencoba menenangkan pikirannya yang penuh kekhawatiran. Namun di tengah permainan, suara itu datang lagi. Suara tembang Jawa yang sama seperti malam pertama. Kali ini, suara itu terdengar lebih keras dan lebih dekat. Tri meletakkan gitarnya dan mendengarkan dengan seksama. Suara itu lagi-lagi berasal dari kamar Rina. Dengan tubuh gemetar, ia berjalan menuju kamar tersebut. Seperti malam sebelumnya, ia membuka pintu dan melihat wanita yang sama sedang duduk di depan cermin, menyisir rambutnya. Namun kali ini, sesuatu terasa berbeda. Suasana ruangan itu lebih dingin, lebih mencekam. Wanita itu menyanyikan tembang Jawa dengan suara yang lebih serak dan dalam. Tri merasa takut setengah mati, tapi tubuhnya bergerak sendiri, seolah ada kekuatan yang menariknya lebih dekat ke wanita itu. Wanita itu berhenti menyanyi dan perlahan-lahan berbalik. Kali ini wajahnya tidak lagi datar. Wajahnya hancur dengan darah yang mengalir dari retakan di kulitnya. Matanya kosong tanpa kehidupan. Tri menjerit dalam hati, tapi suaranya tak keluar. Ia mencoba mundur, namun tubuhnya terasa kaku. Sebelum ia bisa melarikan diri, wanita itu merasuki tubuhnya. Tri langsung merasakan kegelapan menyelimuti kesadarannya. Tubuhnya bergerak tanpa kendali. Ia meraih sisir di meja rias, mulai menyisir rambutnya dengan gerakan lambat yang mengerikan, persis seperti wanita tadi. Dan mulutnya mulai bernyanyi, menyanyikan tembang Jawa yang sama, meski ia tidak pernah tahu lagu itu. Malam semakin larut dan orang tua Tri akhirnya pulang ke rumah. Mereka heran mendengar suara tembang Jawa dari kamar atas. Dengan perasaan cemas, mereka bergerak menuju kamar Rina. Begitu pintu dibuka, mereka terkejut mendapati Tri sedang duduk di depan cermin, menyisir rambutnya dengan gerakan lambat sambil bernyanyi. "Tri!" Ayahnya berteriak. Namun Tri tidak merespon. Ibunya segera mendekat dan mengguncang bahunya. "Tri, ini ibu. Sadar nak." Namun Tri tetap diam, matanya menatap kosong ke arah cermin. Ayahnya yang mulai panik segera melantunkan doa-doa untuk mengusir roh jahat. Setelah beberapa menit, tubuh Tri tiba-tiba tersentak. Sisir jatuh dari tangannya dan ia terkulai lemas di pangkuan ibunya, tak sadarkan diri. Keesokan hari setelah kejadian malam itu, orang tua Tri memutuskan untuk mengadakan doa bersama di rumah. Mereka mengundang kerabat, tetangga, dan tetua desa untuk memohon perlindungan. Suara doa memenuhi ruangan, sementara Tri duduk di samping orang tuanya, masih terlihat lemas dan bingung dengan apa yang terjadi. Doa demi doa dipanjatkan, meminta agar roh-roh jahat yang menghantui rumah itu segera pergi. Tetua desa berkata, "Jangan pernah lengah. Jangan biarkan makhluk seperti ini merasuki hati kita. Jaga rumah ini dengan doa. Jaga diri kita dengan iman." Setelah doa bersama, suasana di rumah Tri mulai terasa lebih tenang. Para kerabat dan tetangga saling menyemangati, memberi dukungan untuk mengusir ketakutan yang sempat menggelayuti mereka. Namun meskipun teror itu tampaknya mereda, Tri tahu bahwa ia harus melakukan lebih dari sekedar berdoa.
Selama beberapa hari setelah kejadian tersebut, Tri berusaha mengalihkan pikirannya dengan fokus pada hobinya, bermain alat musik dan berlatih tari. Suara gitar dan melodi piano menjadi pelipur lara, membantu mengusir ingatan akan kengerian yang dialaminya. Dengan setiap petikan senar, ia mencoba untuk mengalirkan energi positif ke dalam ruangan, berharap bisa menggantikan rasa takut dengan kehangatan dan keceriaan. Suatu malam saat Tri sedang berlatih di kamar damar, ia teringat kembali pada tembang yang dinyanyikan wanita misterius itu. Keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang lagu tersebut tumbuh di dalam hatinya. Ia bertekad untuk mencari asal-usul lagu itu, berharap bisa memahami makna yang tersimpan di dalamnya. Esok harinya, Tri mengunjungi perpustakaan dan mencari buku-buku tentang tembang Jawa. Ia menghabiskan waktu berjam-jam membaca dan mendengarkan lagu-lagu tradisional yang terinspirasi dari cerita-cerita rakyat. Ketika Tri akhirnya menemukan lagu yang dinyanyikannya, ia menyadari bahwa liriknya menceritakan tentang seorang wanita yang kehilangan anaknya dan terjebak dalam kesedihan, mencari tempat untuk beristirahat dengan tenang. Jadi, itu sebabnya mengapa ia mengganggu kami, pikir Tri dengan penuh simpati. Dia hanya ingin didengar. Mengetahui hal ini, Tri merasa tergerak untuk melakukan sesuatu. Ia ingin memberikan penghormatan kepada roh wanita tersebut, agar ia bisa mendapatkan ketenangan yang selama ini ia cari. Ia mengundang teman-teman sekelasnya untuk datang ke rumahnya dan bersama mereka, Tri merencanakan sebuah pertunjukan seni tari yang akan ditujukan untuk roh tersebut. Hari pertunjukan tiba. Tri mengenakan kostum tradisional dan menari dengan penuh perasaan, mengungkapkan rasa duka dan harapan melalui gerak tubuhnya. Teman-temannya ikut berpartisipasi, memainkan alat musik yang mengiringi tarian tersebut. Suara musik bergema di seluruh rumah, menciptakan suasana yang hangat dan penuh rasa hormat. Saat Tri menari, ia merasakan kehadiran wanita itu di sekelilingnya. Ada angin sepoi-sepoi yang lembut, seolah memberikan dukungan pada setiap gerakan tariannya. Saat tariannya mencapai puncaknya, Tri mengangkat tangannya dan mengucapkan, "Kami menghormati dan mengenangmu. Temukanlah kedamaianmu di sini." Setelah pertunjukan selesai, Tri merasa lega dan tenang. Ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang berarti, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk roh yang selama ini mengganggu hidupnya. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa gangguan dari roh-roh yang sebelumnya menghantuinya. Suasana rumah pun kembali ceria. Tri mengingat malam-malam penuh teror itu dengan rasa syukur. Kini ia bisa tidur dengan nyenyak di kamar damar, dikelilingi oleh alat musik yang mengingatkannya pada kehangatan keluarganya. Dalam hatinya Tri berdoa agar wanita itu menemukan kedamaian yang telah lama dicari. "Selamat tinggal," bisik Tri sebelum menutup matanya. "Semoga kau beristirahat dengan tenang." Dan dengan perasaan yang lebih ringan, Tri tertidur, dikelilingi oleh melodi indah yang kini hanya mengingatkan pada kebaikan dan keindahan hidup, bukan pada kegelapan dan ketakutan.